Kami, mahasiswa KKN STAI Al-Ghazali Baru, Cinta lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikali kadebata manat tanah podo madeceng moa. Iya. Jadi cikali-cikali semuanya, kami masih berada di lokasi KKN dengan pemandangan view gunung yang memanjakan mata. Dan ya, suasana di sekitar sini memang beda dengan di kota ya. Kita berada di dataran tinggi dan ya, suasana-suasana seperti ini cukup adem dan mungkin sangat jarang kita dapatkan ketika kita berada di kota. Eh, Suasana pagi ya dengan sungai, cuman memang sungainya ada kelainan kayaknya ini. Ternyata sungainya jadi tempat pembuangan sampah juga. Ya, ini jadi PR-nya kita semua, bukan hanya warga di sini. Sehingga karena nantinya akan mengganggu keindahan yang seperti ini. Indahnya dusun, indahnya desa, dengan suasana-suasana seperti ini akan terganggu dengan adanya sampah-sampah yang tak terelakkan. Nah, sehingga ya kami mencoba mengambil jalan lain, tidak seperti yang kita lihat tadi yang tertangkap kamera ya. Disclaimer ini kami bikin sebagai bentuk ajakan untuk teman-teman semua, semoga bisa mengikuti ya. Jadi di awal kedatangan kami memang kami sempat mendengarkan bahwa salah satu keluhan di sini adalah tidak ada tempat sampah. Maka kami coba membuat dari galon bekas tadi itu kami siapkan untuk sampah-sampah yang dari dapur. Jadi saat kita cuci piring, habis persiapan masak sayur, dan kegiatan-kegiatan dapur itu kami pisahkan, tidak campur dengan sampah-sampah yang plastik ya. Jadi seperti ini, kita habis menikmati pisang goreng. Jadi pisang gorengnya tidak kami tampilkan di sini. Nanti bikin ngiler ya. Kita hancurkan, kita potong kecil-kecil itu kulit pisangnya untuk nanti kita simpan di galon yang tadi. Untuk apa ya nantinya, nanti kita jelaskan ya. Jadi ini salah satu upaya solusi yang sedang kami ikhtiarkan, karena di awal kedatangan kami itu hampir 2 hari atau per 3 hari itu kami harus bawa sampah yang ya 1 karungan lah, untuk ke tempatnya agak jauh sih. Di sini disiapkan sama ada satu lokasi dari Pak Dusun yang memang disiapkan untuk untuk sampah di sana. Cuman kami pikir kalau itu terus-terus dilakukan ya apa yang terjadi di sana. Nah, apalagi menurut kami bahwa sampah dapur itu tidak perlu dibawa jauh-jauh karena ada manfaatnya nanti. Apa manfaatnya? Ya kita lihat di sini. Nah, manfaatnya adalah bisa jadi pupuk ya, jadi ini galon yang sudah kami buat ditanam, kemudian dibuatkan bocoran, kemudian tadi di bagian dasarnya itu sudah saya kasih tanah sebagai pemicu bakteri. Nah, kemudian nasi basi, sampah-sampah sayur tadi itu kami masukkan semuanya. Jadi ada hijauannya, ada nasinya juga. Nah, ini tentunya kita berharap bahwa ini nanti akan terproses secara alami dan akan menjadi pupuk organik. Nah, makanya sengaja kami simpan dekat durian musangking tadi supaya nanti akan menjadi pupuk, sebagai pupuk atau makanan buat duriannya ya. Setelah setelah diberi di nasi basinya, setelah sampah sayurnya dikasih masuk, tetap kami lapisi lagi dengan tanah. Kami berharap dari tanah ini ada
bakteri-bakteri, ada pengurai yang akan menguraikannya nanti biar bisa hancur dan menjadi pupuk, seperti halnya ketika sampahnya kita tanam di tanah. Nah, jadi semua sampah yang di dapur, semua sampah hasil, apakah yang basi, apakah yang sisa makanan, itu kami bawanya semua ke sini. Jadi tidak lagi dimasukkan dalam karung, digabung dengan sampah-sampah plastik, kemudian dibawa ke bukit, jauh ke bukit sana. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami supaya tidak menjadi penyumbang sampah di dusun atau di daerah tempat kami berposko. Ya, ya mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat kita semuanya, dan ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan, dan salah satu upaya kita membuktikan bahwa kita ini cinta lingkungan ya. Dan sebelum lanjut, cikali-cikali semuanya tertitip doa semoga cikali-cikali kemana teman-teman semuanya sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan rezekinya, semakin banyak temannya, semakin berkah hidupnya, dan dipertemukan dengan jodoh terbaiknya bagi yang masih jomblo ya. Nah, setelah tadi di hari pertama hampir penuh ya, setelah besoknya kami isi kembali, besoknya kami isi lagi. Nah, di hari ketiga itu mulai ada proses. Jadi mulai ada proses, dan tadinya hampir penuh, volumenya menurun, dan ya di lubang-lubang itu sudah mulai basah. Nah, kenapa kami buatkan lubang di bawahnya, supaya dari proses ini nanti akan keluar lindih atau cairan. Cairan inilah yang akan jadi pupuk cair, jadi biasanya sih kalau orang pakai apa sih istilahnya, komposter, itu memang sengaja malah disiapkan kerang, nanti dari kerang ini disiapkan lagi botol untuk menampung lindihnya. Cuman untuk saat ini kami tidak berpikiran ke sana, malah berharap lindihnya ini langsung terserap sama durian musangking yang di sampingnya galong ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau mempraktekkan ya bolehlah ya. Jadi ini adalah perjalanan jalan-jalan kita, bukan sekedar jalan-jalan biasa. Jadi harapannya ini bisa jadi bentuk kecintaan kita terhadap alam ya. Lokasi tempat kami memasang galon ini adalah tepat di depan posko. Di depan posko ini memang ada kebun ya, jadi sekalian kita manfaatkan. Nah, sedangkan bagaimana dengan sampah-sampah plastiknya ya, kami tidak langsung buang ya, kami pisahkan, kami simpan, pisahkan dengan sampah-sampah yang basah, yang bisa diolah kembali ya, kami pisahkan. Yang kardus kami pisahkan, kami karungkan, dan nanti bisa dibuangkan. Ya, keren juga ya kalau bisa dibuangkan ya. Jadi kami tidak mau bawa buang ke bukit sana seperti warga di sini biasa lakukan, tapi kami pisahkan di sini, dan ya setidaknya ada tukang rongsok, nanti bisa kita jual. Jadi ada nilai ekonominya dan tidak merusak lingkungan ya. Dan setelah seminggu, nah ini kita bisa lihat di lubang-lubang yang di galon tadi itu sudah semakin basah dan mulai menetes ya. Berarti tidak lama lagi musangking ini akan menikmati
pupuk cair dari dapur posko kami. Jadi teman-teman semuanya, untuk saat ini sampai di sini dulu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di konten selanjutnya. Sehat selalu, bahagia selalu, like, comment, dan subscribe.